Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rizkylah dengan NIM 231093132. Saya dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan membahas praktikum perancangan teknik industri dari modul 1 hingga modul 7. Yang pertama, modul 1 yaitu perancangan proses. Jadi, perencanaan proses adalah kegiatan untuk menentukan urutan operasi produksi, metode kerja, mesin atau peralatan, tenaga kerja, serta waktu yang dibutuhkan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi sesuai spesifikasi. Pertama, itu kita menentukan part list. Part list merupakan daftar yang berisi informasi mengenai seluruh komponen atau material yang digunakan dalam suatu rakitan yang biasanya mencantumkan nomor komponen, deskripsi, serta jumlah yang dibutuhkan. Berikut merupakan contoh part list pada CLTA. Selanjutnya yaitu struktur produk. Struktur produk adalah representasi hierarki yang mendeskripsikan semua komponen, bahan baku, subassembly, dan jumlah masing-masing yang diperlukan untuk membentuk satu unit produk akhir. Berikut merupakan contoh struktur produk yang terdiri dari level 0, level 1, dan level 2. Untuk struktur produk ini terdapat dua jenis, yaitu explosion dan implosion. Struktur produk explosion menggambarkan susunan produk dalam bentuk diagram yang dimulai dari hasil akhirnya hingga ke komponen penyusunnya. Sementara struktur produk implosion menggambarkan struktur produk mulai dari komponen penyusun hingga ke hasil akhir dari produk tersebut. Selanjutnya yaitu assembly chart. Assembly chart atau disebut juga peta rakitan merupakan representasi grafis yang memperlihatkan urutan aliran komponen dan subrakitan hingga menjadi suatu produk. Untuk assembly chart itu dibaca dari kiri ke arah kanan. Semakin ke kanan menunjukkan semakin kompleks dan semakin besar satu rakitan atau se-assembly yang terbentuk. Selanjutnya yaitu routine sheet. Routine sheet adalah dokumen krusial pada proses produksi manufaktur yang berfungsi mencatat urutan operasi, mesin yang dipakai, estimasi waktu, serta kebutuhan material. Untuk perumus dari presentasi scrap yaitu jumlah unit cacat dibagi jumlah unit in process kali 100%. Berikut merupakan contoh routine sheet pada komponen cap triplex, garpu, plat nama, dan muffler. Selanjutnya yaitu OPC. Untuk Operation Process Chart. OPC merupakan diagram yang menampilkan urutan langkah yang dialami bahan baku mulai dari tahap awal hingga menjadi produk akhir atau komponen. Untuk simbol pada OPC digunakan untuk menunjukkan berbagai aktivitas pada proses produksi. Simbol lingkaran menunjukkan operasi, yaitu ketika benda kerja mengalami perubahan sifat secara fisik atau kimia, atau menerima atau mengirimkan informasi. Untuk simbol persegi itu melambangkan pemeriksaan, yaitu kegiatan mengevaluasi benda kerja atau peralatan dari segi kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya itu ada juga simbol setengah lingkaran menunjukkan waktu menunggu. Dan untuk simbol segitiga terbalik itu menunjukkan waktu penyimpanan. Selanjutnya untuk modul 2. Yang pertama yaitu session kerja awal. Session kerja ialah suatu area, tempat, atau lokasi di mana aktivitas produksi dilaksanakan. Untuk session kerja awal ini belum terdapat alat bantu dan belum menggunakan juga data antropometri. Selanjutnya yaitu elemen gerakan. Elemen gerakan merupakan bagian terkecil dari suatu aktivitas kerja yang dapat dianalisis secara terpisah untuk mengetahui efektivitas maupun efisiensi proses produksi. Metode studi gerakan terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu metode Gilbert dan metode Jepang. Metode Gilbert dikembangkan oleh Frank dan Lillian Gilbert melalui identifikasi elemen dasar pekerjaan yang disebut terpik. Analisis tersebut memecah pekerjaan manual menjadi 17 elemen gerakan, yang selanjutnya dikategorikan menjadi gerakan efektif serta gerakan tidak efektif. Untuk elemen gerakannya dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya yaitu peta tangan kiri dan tangan kanan. Peta tangan kanan dan kiri merupakan satu instrumen analisis analisis kerja yang menggambarkan seluruh gerakan serta waktu menganggur yang dilakukan oleh tangan kiri maupun tangan kanan selama proses kerja berlangsung. Selanjutnya yaitu alat bantu. Alat bantu merupakan sarana tambahan yang dirancang untuk menunjang proses palitan. Fungsi utama dari alat bantu adalah untuk mempermudah operator ketika menempatkan komponen, menjaga posisi agar tetap presisi, serta mengurangi risiko kesalahan dalam proses perakitan. Selanjutnya yaitu data antropometri. Data
antropometri merupakan informasi ukuran tubuh manusia yang digunakan sebagai dasar perancangan fasilitas kerja. Fungsi utama dari data antropometri ini adalah untuk memastikan alat, mesin, kursi, meja, maupun lingkaran kerja maupun lingkungan kerja dirancang sesuai ukuran tubuh rata-rata pekerja sehingga tercipta kenyamanan, efisiensi, serta keamanan kerja. Selanjutnya kita akan merancang sistem kerja baru. Sistem kerja baru merupakan rancangan tempat kerja hasil evaluasi sistem sebelumnya. Jadi pada sistem kerja baru kita udah menggunakan alat bantu yang akan membantu kita dalam proses penerbitan. Setelah merancang sistem kerja baru, kita dapat melakukan terdiri. Untuk perbaikan peta kiri dan kanan diperlukan karena sering terjadi ketidakseimbangan beban kerja antara tangan kiri dan tangan kanan. Serta pada perbaikan peta kiri dan kanan ini, kita akan mengurangi elemen-elemen gerakan yang tidak efektif. Selanjutnya yaitu performansi. Perbandingan kedua sistem kerja dapat dianalisis dari segi performansi, yaitu melalui aspek waktu kerja dan jumlah gerakan yang dilakukan operator. Dapat kita lihat waktu siklus berdasarkan eskala dan skala perbaikan itu dapat mengurangi waktu proses perbaikan. Selanjutnya yaitu modul 3, pembakuan sistem kerja. Pembakuan sistem kerja adalah proses menetapkan metode kerja terbaik yang telah dianalisis dan diuji menjadi standar resmi yang harus diikuti dalam pelaksanaan pekerjaan secara konsisten. Yang pertama ada Presiden Diagram. Presiden Diagram merupakan representasi grafis yang digunakan untuk menunjukkan urutan serta keterkaitan antar aktivitas dalam satu proyek. Berikut merupakan contoh dari Presiden Diagram. Presiden Diagram itu kita memperhatikan predecessor dan suksesornya. Selanjutnya itu kurva belajar. Kurva belajar merupakan penggambaran grafis yang menunjukkan hubungan antara waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas dan jumlah unit yang dihasilkan secara kumulatif. Berikut merupakan contoh kurva belajar perakitan pada rakitan panjang. Selanjutnya yaitu uji kecukupan data. Uji kecukupan data adalah proses untuk memastikan bahwa jumlah data yang dihasilkan dari pengamatan mencerminkan sudah cukup mewakili kondisi sebenarnya. Berikut untuk rumus dari uji kecukupan data. Selanjutnya, uji keseragaman data. Uji keseragaman data adalah proses yang dilakukan untuk memastikan apakah data hasil pengamatan tersebar secara konsisten atau tidak sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk perhitungan waktu baku. Berikut merupakan rumus dari uji keseragaman data. Selanjutnya yaitu waktu siklus. Waktu siklus adalah waktu rata-rata yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk dari awal hingga akhir dalam proses perakitan. Berikut merupakan rumus dari waktu siklus. Selanjutnya yaitu waktu normal. Waktu normal adalah durasi kerja yang sudah disesuaikan dengan faktor koreksi, di mana perhitungannya diperoleh dengan mengalihkan waktu siklus rata-rata dengan faktor penyesuaian. Faktor penyesuaian ini terdapat 3 metode, yaitu objektif, Schumacher, dan Westinghouse. Untuk metode objektif, merupakan pendekatan untuk menyesuaikan waktu kerja yang memperhatikan dua faktor utama, yaitu kecepatan kerja dan tingkat kesulitan pekerjaan. Selanjutnya, yaitu ada metode Schumacher. Metode Schumacher merupakan salah satu metode yang membagi kinerja operator ke dalam kelas-kelas tertentu dengan nilai normal sebesar 60 sebagai acuan. Selanjutnya ada metode Westinghouse. Metode Westinghouse digunakan untuk menentukan faktor penyesuaian waktu kerja dengan menilai 4 faktor utama yang mempengaruhi kewajaran kerja, yaitu keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Berdasarkan metode ketiga tersebut, dipilih metode Westinghouse. Selanjutnya yaitu waktu standar. Waktu standar adalah waktu yang dibutuhkan secara wajar oleh seorang operator dengan kemampuan rata untuk menyelesaikan satu siklus kerja dalam kondisi normal. Berikut merupakan rumus untuk mencari waktu baku atau waktu standar. Setelah diperoleh waktu normal, kesannya adalah menambahkan faktor kelonggaran agar waktu baku yang dihasilkan mencerminkan kondisi kerja nyata. Berikut merupakan contoh faktor dari faktor kelonggaran. Selanjutnya yaitu modul 4, estimasi biaya produksi. Estimasi biaya produksi adalah proses memperkirakan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa dalam jumlah dan periode tertentu sebelum proses produksi dilaksanakan.
Yang pertama, kita melakukan identifikasi biaya. Untuk komponen biaya merupakan unsur-unsur penyusunan total biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan proses produksi sebuah produk. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dan pengolahan pemberian upah. Untuk perhitungan dan pengolahan pemberian upah terdiri dari 4 metode. Yang pertama yaitu metode peringkat. Metode peringkat disebut juga metode ranking sederhana merupakan metode evaluasi jabatan secara kualitatif yang digunakan untuk menentukan upah yang diberikan kepada pekerja berdasarkan tingkat jabatan. Berikut merupakan contoh metode peringkat. Selanjutnya, metode klasifikasi. Metode klasifikasi merupakan sistem pengelompokan jabatan ke dalam beberapa kelas dengan menetapkan standar kerjaan untuk setiap kelas, kemudian menjadi dasar dalam penentuan nominal upah. Selanjutnya yaitu metode perbandingan faktor. Metode perbandingan faktor merupakan teknik evaluasi jabatan yang menilai pekerjaan berdasarkan faktor-faktor tertentu. Selanjutnya, metode sistem angka. Metode sistem angka adalah metode evaluasi jabatan yang memberikan nilai numerik terhadap setiap faktor jabatan. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan imbalan dan tunjangan. Imbalan merupakan seluruh balas jasa yang diterima karyawan atas hasil kerja mereka yang dapat berupa gaji pokok, bonus, insentif, tunjangan, dan fasilitas lain yang mendukung kesejahteraan. Tunjangan sendiri merupakan tambahan di luar gaji pokok yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja yang dapat berupa tunjangan keluarga, kesehatan, transportasi, makan, atau prestasi kerja maksimal 25% gaji pokok. Yaitu klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya merupakan proses sistematis dalam mengelompokkan biaya menurut sifat, fungsi, dan hubungannya dengan kegiatan produksi untuk memudahkan analisis dan pengenalan biaya. Selanjutnya itu ada biaya overhead pabrik. BOP merupakan seluruh biaya tidak langsung yang timbul selama proses produksi dan berfungsi mendukung kegiatan pembuatan produk. Perhitungan BOP menggunakan pendekatan ABC, yaitu Activity Based Costing. Berikut merupakan rumus BOP. Pertama ada pull rate, yaitu jumlah biaya dibagi cost driver. Untuk BOP rumusnya sigma dari pull rate dikali cost driver. Selanjutnya itu biaya penyusutan. Biaya penyusutan merupakan proses pengalokasian nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya. Di sini kita menggunakan biaya penyusutan metode garis lurus. Selanjutnya ada fixed cost dan variable cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang jumlah total biayanya tidak berubah meskipun volume penjualan atau produksi berubah dalam batas kapasitas tertentu. Sedangkan variable cost itu merupakan kebalikannya. Selanjutnya yaitu biaya penjualan. Biaya penjualan merupakan seluruh pengeluaran yang terjadi dalam rangka kegiatan pemasaran dan distribusi hingga produk sampai kepada konsumen. Selanjutnya itu ada harga pokok produksi atau yang total seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memasukkan satu produk. Merupakan rumus dari HPP. Yaitu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau HPP adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memasukkan dan menjual produk dalam produk tertentu. Untuk harga pokok penjualan yaitu rumusnya HPP per unit tambah biaya penjualan per unit. Selanjutnya itu kita menentukan harga jual. Harga jual adalah nilai yang dibebankan perusahaan kepada konsumen saat menjual produknya yang sudah memperhitungkan biaya produksi dan penjualan serta margin laba yang diinginkan. Selanjutnya ada break-even point atau titik impas yang menunjukkan jumlah produk yang harus dijual agar total pendapatan sama dengan total biaya. Selanjutnya itu kita menentukan laba dan rugi. Laba rugi menunjukkan perbedaan antara pendapatan dari penjualan produk dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi dan menjual produk tersebut. Berikut merupakan rumus dari laba dan rugi. Selanjutnya yaitu model 5, yaitu peramalan permintaan. Pertama kita di sini melakukan agregasi permintaan, yaitu proses penggabungan permintaan dari beberapa produk sejenis ke dalam satu kelompok atau family product. Selanjutnya kita melakukan melihat pola dari permintaan, pola data permintaan. Itu terdapat 4, yaitu pola data horizontal, seasonality, siklus, dan pola trend. Untuk pola trend itu menunjukkan adanya arah perubahan data yang meningkat atau menurun secara bertahap dalam jangka waktu panjang. Pola ini umumnya dianalisis menggunakan metode trend projection seperti regresi linear maupun eksponensial. Untuk pola seasonal itu menggambarkan fluktuasi permintaan terjadi secara berulang dalam periode tertentu. Misalnya mingguan, bulanan, ataupun tahunan, dan biasanya diolah dengan metode decomposition musiman dan atau hot winters method.
Selanjutnya itu ada pola siklus, yaitu yang menampilkan variasi permintaan yang berulang dalam rentang waktu yang lebih panjang dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Sehingga analisisnya dapat dilakukan menggunakan metode time series decomposition atau regresi berbasis siklus. Selanjutnya itu pola horizontal. Untuk pola horizontal itu memperlihatkan data yang cenderung stabil dan berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata dengan metode peramalan yang sesuai, antara lain yaitu moving average dan exponential smoothing. Saya kita melakukan peramalan permintaan, yaitu proses memperkirakan jumlah kebutuhan produk di masa mendatang berdasarkan data historis. Yang pertama itu ada metode regresi linear yang digunakan untuk memudahkan hubungan antara variabel waktu periode dan variabel permintaan. Kedua ada metode kuadratis, yaitu digunakan ketika data historis menunjukkan tren melengkung atau tidak linear. Yaitu metode trend siklus. Metode trend siklus digunakan untuk menganalisis data yang memiliki pola berulang atau siklus dengan fluktuasi naik turun secara periodik dalam jangka waktu yang panjang. Ini ada metode tren eksponensial digunakan ketika data menunjukkan kecenderungan meningkat atau menurun secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Di sini kita menggunakan metode kuantitatif dikarenakan kita menggunakan data historis. Metode pendekatan kuantitatif ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu time series dan causal time series. Pendekatan time series sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu adaptif dan statis. Jadi di sini kita menggunakan pendekatan statis yang dikarenakan bersifat tetap dengan parameter model yang tidak berubah meskipun data baru tersedia. Metode statis mengasumsikan bahwa pola data historis cenderung stabil dan dapat digunakan untuk memperkirakan kondisi masa depan yang bersifat jangka panjang, berseperti metode tren linear, kuadratis, eksponensial, dan trend siklus tersebut. Selanjutnya itu nilai kesalahan atau error. Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara hasil peramalan dan data aktual. Yang pertama itu ada MFE, Mean Forecast Error. Menjumlahkan seluruh selisih antara hasil peramalan dan data aktual selama beberapa periode, kemudian dibagi dengan jumlah periode tersebut. Yang kedua itu mean square error, yaitu menghitung rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai hasil peramalan. Selanjutnya itu ada MAP, yaitu menghitung rata-rata dari kesalahan absolut selama beberapa periode dalam bentuk persentase. Selanjutnya itu ada SEE, yaitu mengetahui seberapa besar penyimpangan antara hasil peramalan dan data aktual yang diamati. Selanjutnya itu ada MAD, yaitu ukuran rata-rata dari kesalahan mutlak selama periode pengamatan tertentu. Selanjutnya kita akan melakukan validasi metode peramalan yang terpilih, yaitu untuk menguji apakah metode peramalan yang digunakan untuk meramal permintaan sudah sesuai. Di sini kita menggunakan metode moving range, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur besarnya variasi atau perubahan dari error peramalan dari satu periode ke periode berikutnya. Setelah melakukan validasi tersebut, selanjutnya kita melakukan disagregasi, yaitu proses memecah hasil peramalan agregat menjadi peramalan untuk masing-masing produk atau komponen. Yang awalnya tadi diagregasi, maka selanjutnya terakhir akan melakukan disagregasi. Selanjutnya yaitu modul 6, yaitu perencanaan produksi. Pertama, di sini kita melakukan perencanaan agregat. Proses untuk menentukan jumlah produksi, tenaga kerja, persediaan, lembur, dan cara memenuhi permintaan secara agregat atau total dan bukan per produk secara detail. Secara umum, perencanaan agregat ini dibagi menjadi dua kelompok metode, yaitu heuristik dan optimasi. Metode heuristik menggambarkan aturan praktis atau pola tertentu dalam penyusun dan rencana produksi, seperti level strategi, choice strategi, dan mix strategi. Untuk level strategi ini memiliki karakteristik dari metode ini, yaitu menyetarakan permintaan dan tenaga kerja yang digunakan pada setiap prodenya. Untuk choice strategi itu memiliki ciri-ciri utama, yaitu meliputi kesetaraan antara jumlah permintaan produksi dan total produksi yang dikeluarkan pada setiap periode, fluktuasi jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan kapasitas produksi, serta peniadaan persediaan karena seluruh permintaan dipenuhi langsung melalui kapasitas tenaga kerja. Untuk mix strategi itu ciri-cirinya, pertama jumlah tenaga kerja dapat berubah seperti pada choice strategi, tetapi pada mix perubahan dilakukan lebih terbatas karena tujuan utamanya adalah untuk meminimumkan biaya. Kedua, nilai persediaan dapat dimanfaatkan sebagai penyeimbang sehingga pada akhir periode inventory dapat bernilai nol karena produksi pada tiap periode diperbolehkan menggunakan inventory sebelumnya untuk memenuhi permintaan. Selanjutnya itu ada MPS atau Master Production Schedule.
yaitu agenda produksi utama yang merinci jumlah produk akhir yang harus diselesaikan pada setiap produk. Selanjutnya itu ada RCCP, yaitu proses untuk menghitung besarnya kapasitas yang diperlukan agar rencana produksi dapat dijalankan secara realistis. Pertama itu ada metode CPOF, yaitu pendekatan awal untuk menilai apakah rencana produksi dalam MPS dapat terpenuhi oleh kapasitas yang tersedia. Selanjutnya itu ada metode BOLA, yaitu pendekatan perencanaan kapasitas yang menghitung kebutuhan jam kerja berdasarkan aktivitas tenaga kerja. Selanjutnya itu ada MRP. Pada MRP, itu yang pertama kita melakukan netting, merupakan tahap awal proses MRP yang berfungsi menghitung kebutuhan bersih material berdasarkan selisih antara kebutuhan kotor, persediaan tersedia, serta penerimaan tercala. Selanjutnya itu loading, merupakan proses itu merupakan proses menentukan ukuran pemesanan optimal untuk memenuhi kebutuhan material atau persediaan pada rentang waktu tertentu. Loading ini terdiri dari 10 metode, yaitu LOQ, POQ, FOQ, LUC, LTC, FPR, EPP, PPB, Supermal, dan AWW. Selanjutnya itu ada offsetting. Offsetting itu merupakan langkah penentuan waktu pelepasan pesanan agar material dibuat sesuai kebutuhan bersih setelah mempertimbangkan detail. Dan selanjutnya itu ada exploding, merupakan proses penurunan kebutuhan produk tingkat atas menjadi kebutuhan komponen bawah berdasarkan struktur bill of material atau POM. Jadi kita menentukan membuat CRP, yaitu Capacity Recruitment Planning, yaitu prosedur untuk memperkirakan kecukupan kapasitas pada setiap pusat kerja agar jadwal produksi yang berasal dari MRP dapat direalisasikan secara efektif. Selanjutnya, berikut merupakan rumus dari CRP. Selanjutnya yaitu scheduling, yaitu proses pengaturan urutan pekerjaan pada mesin atau workstations dalam suatu sistem produksi dengan tujuan menentukan waktu mulai dalam selesai setiap pekerjaan agar aliran produksi berjalan efisien. Terdapat dua metode pada scheduling, yaitu merupakan metode CDS dan metode algoritma Johnson. Untuk CDS merupakan metode heuristik untuk flow shop dengan mesin berjumlah 2 atau lebih, yang nantinya mesin tersebut akan direduksi menjadi 2 mesin saja untuk membeli urutan dengan max span minimum. Hasil perhitungan CDS selanjutnya akan diurutkan dengan algoritma Johnson, yaitu metode untuk menentukan urutan pekerjaan pada flow shop 2 mesin agar tetap minimum. Selanjutnya yaitu modul 7, perancangan lintasan perakitan. Untuk kriteria lintasan perakitan ini ada 3. Yang pertama lean efisiensi, yang kedua smoothness index, yang ketiga balance delay. Untuk LE merupakan perbandingan antara total waktu operasi yang digunakan pada seluruh stasiun dengan waktu siklus yang ditetapkan. Nilai LE ini dianggap baik apabila persentasenya tinggi, hampir mendekati 100%. Untuk smoothness index itu indikator untuk melihat keseimbangan waktu kerjaan tersusun. Untuk nilai SI dikatakan baik apabila kecil atau mendekati 0. Balance delay menggambarkan presentasi ketidakseimbangan lintasan yang timbul akibat adanya waktu menganggur pada beberapa stasiun kerja. Untuk nilai BD dianggap baik apabila berada pada tingkat rendah atau mendekati 0. Ikut rumus dari LE, SI, dan BD. Untuk batasan lintasan perakitan, yang pertama ada jumlah minimum stasiun kerja atau KAMIN, kedua aturan struktur visi dan diagram, yang ketiga ada waktu stasiun kerja yang tidak boleh lebih besar dari nilai cycle time atau CT. Selanjutnya itu target lintasan perakitan, yaitu hasil perbaikan lintasan mendekati atau mencapai kapasitas yang mampu mencukupi target produksi. Dan lean efisiensi mendekati 100%, sedangkan balance delay dan smoothness index mendekati 0. Selanjutnya itu ada penyimbangan lintasan perakitan atau lean balancing. Di sini kita melakukannya dengan 5 metode. Yang pertama ada metode Kilbreth, yaitu metode yang mengelompokkan elemen kerja dalam beberapa wilayah region atau secara vertikal pada presiden diagram. Yang kedua itu metode Large Candidate Row, yaitu menyusun prioritas elemen kerja berdasarkan waktu proses terbesar menuju terkecil sebelum dialokasikan ke stasiun kerja. Selanjutnya itu metode RPW, yaitu mengelompokkan dan memprioritaskan elemen kerja berdasarkan bobot posisi atau positional weight yang dihitung sebagai jumlah waktu elemen itu sendiri ditambah waktu semua elemen yang merupakan penerus atau suksesor. Selanjutnya itu metode Moodium. Metode ini mengelompokkan elemen-elemen pekerjaan berdasarkan matriks hubungan antar elemen kerja dengan mempertimbangkan urutan maupun keterlanjutan pekerjaan. Dan selanjutnya itu metode optimasi. Itu pendekatan matematis untuk mencari solusi terbaik dari suatu permasalahan berdasarkan tujuan tertentu. Pada praktikum ini metode optimasinya menggunakan software Lingo. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.